Pada tahun 1223, tak lama setelah pertempuran Sungai Kalka antara bangsa Mongol dan berbagai kerajaan Rusia, sekelompok pria Rusia melakukan perjalanan melalui hutan untuk berburu. Dua dari pria Rusia ini juga membawa anak-anak mereka bernama Nasya, seorang gadis yang suka bermain seruling, dan Kolovrat, seorang anak laki-laki yang bercita-cita menjadi seorang pejuang dan pengawal pangeran. Sayangnya, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok tentara Mongolia yang dipimpin oleh Komandan Kostovrul. Setelah kehilangan serulingnya, Nasya membawa kuda ke kota untuk meminta bantuan. Sementara Kolovrat tetap bertahan, mencoba bertarung juga. Semua pria Rusia terbunuh dan Kolovrat mengambil dua pedang untuk membela diri. Tetapi sebelum ia bisa melakukan apapun, Kostovrul melempar senjata bolas ke lehernya dan menjatuhkannya. Это было давно, 13 лет назад. 14 tahun kemudian, Kolovrat dewasa terbangun dalam keadaan terikat di tempat tidur tanpa ingatan dan ketakutan. Nasya yang lebih tua terbiasa dengan reaksi ini dan bergegas ke sisinya untuk menjelaskan semuanya, bahwa saat itu tentara Mongol telah menyerbu mereka semua ketika hendak berburu, dan sekarang Kolovrat adalah seorang pengawal pangeran. Dia menikahi Nasya dan memiliki dua orang anak. Setelah mendengar penjelasan itu dan berjalan di sekitar rumah, membantu Kolovrat untuk mengingat semuanya. Tetapi kemudian salah satu prajuritnya bernama Karkun datang menjemputnya untuk pergi ke pusat kota. Ketika mereka tiba di sana, Pangeran Yuri dari Ryazan meminta nasihat Kolovrat tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang berkuda yang mendekati kota. Kolovrat pun menyuruh mereka menunggu sebelum menyerang, dan ternyata bukan orang Mongol, melainkan pangeran lain dan anak buahnya yang datang untuk pembaptisan cucu Pangeran Yuri. Setelah itu, Kolovrat mengambil alih pelatihan para prajurit. Putra Pangeran Yuri bernama Fedor datang terlambat karena dia sibuk dengan persiapan pembaptisan putranya. Kolovrat kemudian memintanya untuk menunjukkan keahliannya, dan Fedor dengan senang hati menerima tantangan itu. Tetapi dia hanya mempermalukan dirinya sendiri dan pergi setelah pelatihan selesai. Kolovrat kembali ke rumah dengan membawa hadiah untuk keluarganya, landak kecil untuk anak-anaknya, dan seruling baru untuk istrinya yang dia ukir sendiri. Nasya menyukainya dan memasukkannya ke dalam kotak agar tetap aman. Rupanya di dalam kotak itu, Kolovrat menemukan lusinan seruling, karena setiap hari ia selalu membuat seruling untuk istrinya. Tapi ia sendiri lupa akan hal itu. Pada saat upacara pembaptisan, seorang warga menginterupsi dan memberitahu bahwa orang-orang Mongol akan datang. Semua orang berlari untuk bersembunyi, tetapi Kolovrat tetap bersama bayi itu sampai pendeta selesai dengan restunya. Setelah Pangeran Yuri dan anak buahnya melihat jumlah besar tentara Mongol yang menuju ke kota mereka, ia lalu memberi perintah untuk menutup gerbang dan tidak membiarkan siapapun pergi sampai mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Pangeran mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Fedor berpendapat bahwa prajurit Rusia pasti lebih tangguh dibanding bangsa Mongol meskipun kalah jumlah. Sementara penasihat lain berpikir bahwa mereka harus membayar upeti agar setidaknya mereka tetap akan bertahan. Pangeran Yuri memutuskan untuk mengulur waktu dan melihat apakah mereka dapat meminta bantuan kota tetangga. Sementara itu, Kolovrat meninggalkan rapat yang berlangsung untuk memeriksa keadaan kota, di mana semua orang panik dan berlari mencari perlindungan. Dia bertemu dengan seorang tabib bernama Jahar yang memohon kepada Kolovrat untuk mengizinkannya pergi keluar dengan imbalan ramuan. Tetapi Kolovrat mengingatkannya bahwa kota itu dikelilingi dan tidak ada jalan keluar. Setelah itu, dia kembali ke rumah untuk menemui pangeran. Pangeran Yuri memberi sebuah perintah. Kolovrat harus mengumpulkan anak buahnya dan pergi bersama Fedor untuk bertemu orang-orang Mongol. Kolovrat merasa itu bukan ide yang baik karena masalah ingatannya, dan Nasya setuju dengan Kolovrat, menangis dan memohon agar Pangeran Yuri mempertimbangkan kembali. Namun Kolovrat adalah pria yang paling dipercayai oleh Pangeran Yuri, jadi Pangeran Yuri tidak mau merubah keputusannya.
Para prajurit berkumpul di dekat gerbang untuk pergi. Dan karena mereka membutuhkan penerjemah, Kolovrat memilih Jahar untuk ikut juga, karena dia mengerti bahasa Mongol. Masih khawatir dengan suaminya, Nasya membawa pembantu mereka bernama Lada untuk membantu Kolovrat selama menjalankan perintah, sehingga Lada bisa pergi bersama Kolovrat. Sementara Nasya tinggal di rumah bersama anak-anak. Setelah gerobak mereka penuh dengan perbekalan, kelompok tersebut berangkat dan melakukan perjalanan ke kamp Mongolia, di mana mereka diarahkan ke tenda pemimpin Mongolia bernama Batukan. Persembahan mereka diterima dengan baik, sehingga mereka dipersilahkan untuk duduk dan minum bersama. Mereka pun mengambil kesempatan untuk bertanya kepada orang Mongol apa yang sebenarnya mereka inginkan dari orang Rusia. Batukan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun dan orang Rusia datang tanpa diundang. Tetapi Batukan akhirnya mengakui bahwa kota Ryazan adalah kota pertama di Rusia yang akan mereka kuasai. Setiap orang yang berlutut di Batukan akan diperlakukan dengan baik. Tetapi Fedor menjawab dengan mengatakan bahwa dia ingin melihat Batukan berlutut sebagai gantinya. Ini dianggap sebagai penghinaan, sehingga Kolovrat berdiri dan membela Fedor, menegaskan bahwa kota mereka hanya akan diambil alih oleh mayat mereka sendiri. Batukan mengklaim dia tidak akan pernah berlutut untuk siapapun, tetapi dia menghormati keberanian Kolovrat. Jadi dia memberinya jimat dengan surat transit. Surat ini memungkinkan seorang berjalan melewati wilayah musuh tanpa diserang atau diganggu. Kemudian Batukan mengajak mereka menonton pertunjukan kecil sambil menikmati minuman. Ini sebenarnya trik untuk mengalihkan perhatian orang Rusia, sehingga orang Mongol dapat menyergap mereka. Tetapi rencana itu tidak berhasil. Meja sedang dipegang oleh budak Rusia, dan mereka melihat pasukan Mongol yang datang mendekat. Jadi mereka memperingatkan rekan senegaranya. Tepat pada waktunya, perkelahian terjadi dan Kolovrat membawa semua orang keluar dari tenda, termasuk para budak. Dan mereka memotong jalan melalui sekelompok tentara untuk mencuri beberapa kuda dan lari ke hutan. Sayangnya, Fedor terkena panah, jadi Fedor memutuskan untuk tetap tinggal, berusaha mengulur waktu bagi teman-temannya, dan dibunuh oleh Kostovrul. Batukan merasa mereka tidak mesti dikejar dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap menyerang. Beberapa jam kemudian, kelompok Kolovrat mengalami kesulitan melintasi hutan karena badai salju yang ekstrim. Tiba-tiba, mereka didekati oleh beruang raksasa. Tetapi hewan itu tidak menyerang karena berada di bawah kendali sesama Nestor Rusia. Pria ini membawa mereka ke sebuah gua besar sehingga mereka dapat beristirahat sampai badai reda. Tetapi Kolovrat menolak untuk tidur dan meminta kepada Nestor ramuan yang dapat membuatnya tetap terjaga demi ingatannya. Namun Nestor menolak untuk mempersiapkan hal seperti itu, karena menurutnya bangun setiap pagi tanpa ingatan adalah berkah yang memungkinkannya memulai hidup baru. Kolovrat mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga di depan api dan menyadari bahwa dia masih mengingat peta yang dia lihat di tenda Mongol. Jadi Kolovrat menulisnya sebelum ia lupa. Setelah cuaca tenang, kelompok itu pergi meninggalkan Nestor di guanya. Namun saat mereka kembali ke kota Ryazan, mereka sudah terlambat. Bangsa Mongol telah menghancurkan kota Ryazan. Sebagian besar bangunan telah terkena ketapel. Bel utama jatuh dari tali. Yuri dibunuh oleh seorang pemanah. Istri Fedor memutuskan untuk melompat dengan bayi sebelum ditangkap. Dan Nasya dengan anak-anaknya memasrahkan diri di dalam rumah yang terbakar. Setelah menemukan seruling milik istrinya, Kolovrat kemudian mengumpulkan anak buahnya dan bersama-sama membunyikan bel itu lagi untuk membuatnya berdering, sehingga setiap orang yang selamat akan keluar dari persembunyian mereka. Tidak banyak orang yang tersisa, dan beberapa dari mereka yang selamat adalah anak-anak. Tiba-tiba, seseorang mengumumkan bahwa tentara Mongol akan datang untuk menghabisi mereka. Kolovrat pun langsung membuat strategi. Sementara semua orang bersembunyi, dia tetap di bawah bel dan berpura-pura membiarkan orang-orang Mongol menangkapnya. Tetapi begitu mereka mendekat, Kolovrat mulai menyerang. Penggunaan dua pedangnya dalam gerakan melingkar sangat efektif dan membunuh banyak musuh dalam hitungan detik. Dan setelah Kolovrat menurunkan jumlah mereka, anak buahnya keluar dan membantunya menghabisi tentara Mongol. Setelah pertarungan berakhir,
Kolovrat membuat rencana. Dia mengirim 3 utusan untuk memperingatkan kota-kota tetangga dan meminta bantuan mereka. Dan anak-anak akan dikirim untuk bersembunyi di Gua Nestor. Kolovrat dan para prajurit akan mencoba membuat tentara Mongol itu berbalik dan mengalihkan perhatian mereka. Untungnya, Jahar punya ide. Dia menyiapkan ramuan khusus yang mereka tuangkan ke dalam air yang diminum tentara Mongol, yang akhirnya membuat tentara Mongol ini keracunan. Untuk memancing tentara Mongol, Kolovrat merobek sebagian dari surat transit dan mengikatnya ke panah yang diluncurkan ke kem Mongol dan ditemukan oleh Kostofrul. Komandan Kostofrul akhirnya mengirim beberapa orang tentara mengejar kelompok Kolovrat untuk membalas dendam. Tetapi itu semua hanyalah strategi tentara Rusia untuk memancing tentara Mongol masuk ke area jebakan mereka dan dengan mudah menghabisi tentara Mongol dengan panah. Setelah semuanya aman, Kolovrat pingsan selama 3 hari. Mereka kemudian mendirikan kemah. Lada mengikat Kolovrat ke sebatang pohon dan mengawasinya sambil berdoa kepada para dewa agar Kolovrat jatuh cinta kepadanya. Saat malam tiba, Lada membangunkan Kolovrat agar dia bisa makan sesuatu. Namun, dia melepaskan ikatannya sebelum dia selesai membacakan semua fakta penting untuk diingatnya. Kemudian Kolovrat melarikan diri dan menyerang teman-temannya. Semua anak buahnya berusaha menahan Kolovrat. Dan berkat kata-kata nasihat dari Karkon, Kolovrat akhirnya sadar. Kemudian Kolovrat meminta maaf kepada saudara-saudara seperjuangannya dan menghibur Lada yang menangis. Sementara itu, 2 utusan dengan selamat meninggalkan kota Ryazan dan mencapai kota-kota tetangga. Tetapi ketika mereka berbicara dengan para pangeran, pangeran lain menolak untuk membantu. Lebih memilih untuk tinggal di belakang dan melindungi kota mereka sendiri. Utusan ketiga terluka dan pingsan di atas kuda, sehingga kuda itu tersesat dan mengambil jalan yang salah. Malam berikutnya, Kolovrat dan anak buahnya menyelinap ke kem Mongolia dengan mengenakan kostum dan cat wajah untuk membuat tentara Mongol ketakutan. Beberapa tentara Mongol melarikan diri. Kemudian tentara Rusia menghabisi tentara Mongol yang lain. Sebelum pergi, Kolovrat kembali meninggalkan panah dengan secarik surat agar Kostofrul tahu siapa yang melakukannya sebagai balas dendam. Bangsa Mongol akhirnya berhasil menangkap utusan ketiga yang hilang dan menyiksanya. Kolovrat dan anak buahnya bersembunyi di hutan dan tidur lebih awal, yakin bahwa mereka akan mendapatkan bantuan di pagi hari. Saat pagi tiba, Kolovrat masuk lebih dalam ke hutan untuk memeriksa beberapa suara aneh, tanpa menyadari bahwa Lada juga mengikutinya. Di sana, ia menemukan salah satu seorang utusan ketiga yang tewas. Dan ternyata itu hanyalah jebakan. Serentak tentara Mongol mengepung Kolovrat. Lada mulai ketakutan, berlari kembali ke kem untuk meminta bantuan. Kostofrul menyaksikan dengan kagum bagaimana Kolovrat melawan semua prajurit sendirian. Saat badai salju mulai bertiup di sekelilingnya, komandan Mongol mencoba menghentikan Kolovrat dengan bolas seperti yang dilakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tetapi kali ini, Kolovrat menghentikan bolas itu dengan pedangnya. Saat badai semakin parah, Nestor dan beruangnya tiba, membunuh sekelompok tentara Mongol dan sebagian berlari menyelamatkan diri. Ketika tentara Mongol kembali ke kem mereka menceritakan kisah mengerikan tentang apa yang baru saja mereka lihat. Kostofrul yang tidak percaya tipuan roh akhirnya bisa percaya setelah menyaksikan Kolovrat memerintahkan badai dan beruang untuk menyerang mereka. Batukan dikecewakan oleh anak buahnya karena mempercayai hal-hal seperti itu dan memerintahkan pasukannya untuk berbalik, bertekad dan menemukan cara untuk membuktikan bahwa tidak ada yang ajaib dalam perang ini. Kembali ke Rusia, Nestor membebaskan beruang itu dan bergabung dengan pasukan Kolovrat. Dia juga membawa beberapa pria dari desa terdekat. Kelompok tersebut bergembira ketika Karkun kembali dengan membawa kabar baik, yaitu seperti yang mereka rencanakan sebelumnya, pasukan Mongol akan datang untuk melakukan penyerbuan. Mereka tidak risau dengan berita itu, tetapi ada satu masalah yang tersisa, yaitu kereta luncur yang penuh dengan anak-anak disembunyikan di dalam Gua Nestor.
Kolovrat akhirnya memutuskan bahwa kelompok tersebut akan tetap berada di belakang dan menjaga barisan, sementara Karkun membawa Lada dan anak-anak ke sungai. Di sana mereka dapat berlayar di atas kereta luncur dan melakukan perjalanan lebih cepat daripada kuda manapun. Dengan cara ini, orang-orang Rusia yang selamat dapat membangun kembali kota Ryazan baru di masa mendatang. Setelah kereta luncur itu pergi, para tentara Rusia ini mulai mengerjakan berbagai jebakan dan menunggu di puncak bukit sampai pasukan Mongol tiba. Ketika Batukan akhirnya tiba di sana, dia membawa pasukan yang sangat besar dan tidak membuang waktu untuk melakukan penyerbuan terhadap tentara Rusia. Serangan pertama ini gagal karena tentara Mongol jatuh ke perangkap dan pemanah yang menyulitkan tentara Mongol untuk mendaki bukit. Sementara itu, Karkun menemukan jalan yang terhalang. Kemudian dia membebaskan kudanya dan meminta Lada dan anak-anak untuk membantunya mendorong kereta luncur. Pertempuran di bukit berlanjut. Pasukan Mongol juga menembakkan panah mereka dan setelah mengalahkan beberapa orang tentara Rusia, sebagian tentara Mongol akhirnya naik dan mulai bertarung dengan pasukan Kolovrat. Nestor dan Jahar akhirnya tewas di tangan Kostovrul, tetapi Kolovrat dengan mudah mengalahkannya dengan tebasan bersih dari kedua pedangnya. Pasukan Mongol masih melebihi jumlah mereka, jadi tentara Rusia perlahan-lahan jatuh satu persatu. Dengan hanya beberapa orang yang tersisa, Kolovrat berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang tersisa di puncak bukit dan mengibarkan benderanya. Batukan merasa seperti sedang diejek dan mengirim utusan untuk mencari tahu apa yang diinginkan orang Rusia. Tetapi Kolovrat membalasnya dengan kata-kata yang sama yang pernah Batukan ucapkan beberapa hari yang lalu, yaitu mereka tidak menginginkan apapun dan orang-orang Mongol datang ke sini tanpa diundang. Saat Batukan yang marah memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan ketapel, Kolovrat sedang memperhatikan layar perahu di sungai, merasa senang karena Karkun telah berhasil melarikan diri, tepat sebelum Kolovrat terlempar oleh batu. Ketika dia bangun beberapa detik kemudian, ingatan Kolovrat akhirnya kembali, tetapi semua anak buahnya telah gugur. Sebagai langkah hormat terakhir, dia menuruni bukit, melindungi dirinya dari serangan apapun dengan menunjukkan jimatnya. Kolovrat jatuh ke tanah dan memperingatkan Batukan bahwa suatu hari nanti rakyatnya akan membalas dendam. Lalu menjatuhkan jimat di atas salju, meminta pemimpin Mongolia untuk mengambilnya kembali. Batukan melakukan seperti apa yang diminta. Kolovrat pun mengatakan bahwa pada akhirnya ia bisa membuat Batukan berlutut untuknya sebelum ia mati. Batukan terkesan dan kepahlawanan Kolovrat, mengatakan bahwa Kolovrat akan menjadi prajurit yang paling dia percayai jika Kolovrat adalah salah satu prajuritnya. Kemudian Kolovrat dimakamkan secara hormat oleh bangsa Mongol. 5 tahun kemudian, Karkun telah menjadi pemimpin pasukan Vladimir. Dia menginspirasi anak buahnya dengan mengingatkan kembali tentang pengorbanan dan perjuangan mulia Kolovrat sesaat sebelum pertempuran yang dikenal dengan pertempuran musim dingin terjadi.